Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku mahasiswa dan Bapak Ibu guru yang saya cintai. Kali ini saya Eni Winaryati dari Universitas Muhammadiyah Semarang akan menyampaikan berbagi terkait dengan tema belajar berdasarkan kondisi belajar. Hal ini disampaikan Robert Schutnya. Hubungan fungsi sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa hubungan fungsi otak dengan pembelajaran, bahwa berdasarkan penjelasan terkait dengan otak dan hubungannya dengan pembelajaran, maka fungsi utama otak itu dapat dipahami dengan berbagai cara dan kebutuhan. Tergantung kalau memang caranya bagaimana bisa dimanfaatkan dan kebutuhannya sejauh mana itu memberikan kemanfaatan. Guna menambahkan daya ungkit pembelajaran, maka diperlukan variasi media, metode, dan model pembelajaran dengan tujuan untuk menambahkan nilai tambah, keefektifan, kemudahan, kepraktisan. Sehingga fungsi utama otak itu yang baik itu dipahami sebagai cara dan kebutuhan itu akan semakin baik. Hasil pembelajaran akan semakin baik manakala fungsi otak di atas itu akan di atas dioptimalkan. Kalau fungsi otak itu dioptimalkan dengan baik, maka akan menambah kemampuan anak itu, baik itu akan menambah keterampilan kemampuan anak itu terkait dengan pembelajaran. Nah, inilah maka fungsi otak tadi yang dioptimalkan itu didukung dengan daya ungkit pembelajaran, apakah metodenya, apakah medianya, apakah modelnya, maka akan semakin menambah keefektifan dan kemudahan juga praktisan seseorang itu untuk menangkap dan memahami dalam suatu proses pembelajaran. Schutnya menyampaikan bahwa belajar itu berdasarkan kondisi belajar. Maksudnya apa? Maksudnya saya ilustrasikan di sini ada suatu gelas besar dan gelas kecil, maka tentu tidak mungkin gelas besar itu dituangkan sepenuhnya ke gelas kecil, karena gelas besar itu kapasitasnya itu berbeda. Bisa diilustrasikan bahwa gelas besar ini seorang dewasa, gelas kecil adalah anak-anak, maka tidak semua isi dari gelas besar itu dituangkan sepenuhnya ke gelas kecil. Nah, meskipun sama-sama ukurannya adalah seperti 3/4 dari gelas, namun isinya adalah berbeda. Yang artinya bahwa inilah sesuai dengan kondisi seseorang, kondisi yang akan diajar. Schutnya menyampaikan bahwa belajar adalah kemampuan perubahan manusia yang bertahan selama periode waktu tertentu dan tidak hanya dianggap sebagai proses pertumbuhan saja. Jadi tidak bisa kita hanya mengatakan agar ini mengindikasikan bahwa belajar itu tergantung atau didasarkan pada kondisi belajar. Teori ini menetapkan bahwa ada beberapa jenis dan tingkat kondisi belajar yang tentu akan berbeda, tergantung level atau pertumbuhan seseorang. Tidak hanya sekedar usia saja, namun juga kematangan seseorang itu juga akan ikut mempengaruhi. Artinya itu adalah suatu kondisi yang dimiliki oleh seseorang. Pentingnya klasifikasi jenis-jenis dan tingkat kondisi belajar yang berbeda itu membawa setiap jenis itu tentu memerlukan suatu jenis instruksi yang tidak sama. Maka tidak hanya rentang usia anak kecil, instruksi untuk anak kecil tidak akan sama dengan anak dewasa. Atau bisa saya katakan bahwa orang yang memiliki kelainan khusus, artinya kondisinya memang seperti itu, dengan orang yang memang memiliki kelebihan secara fisik maupun psikis yang berbeda, tentu itu ada kondisi yang berbeda, tentu adalah pendekatannya pun akan berbeda. Dan jenis instruksi yang diberikannya pun juga akan berbeda. Robert Mills Schutnya menyampaikan bahwa dalam suatu buku yang ditulisnya disampaikan bahwa
beliau mengidentifikasi 5 kategori utama pembelajaran. Bahwa yang pertama, identifikasi kategori 5 itu yang pertama adalah informasi verbal, kemudian keterampilan intelektual, strategi kognitif, keterampilan motorik, dan sikap. Artinya bahwa 5 kategori ini tentu membutuhkan pendekatan yang tidak sama. Setiap jenis pembelajaran ini tentu membutuhkan dorongan baik itu dari dalam, internal, maupun eksternal bagi guru dan pendidik untuk memberikan instruksi pembelajarannya itu tentu akan berbeda. Dan pendorong memberikan dukungan eksternal ini akhirnya menghasilkan beberapa metode model pembelajaran. Mari satu persatu kita bahas apa itu informasi verbal, keterampilan intelektual, strategi kognitif, keterampilan motorik, dan sikap. Informasi verbal. Informasi verbal itu dimulai dari masa kanak-kanak ketika anak itu bayi. Ketika bayi itu baru belajar namanya objek, hewan, dan peristiwa. Namun ketika anak itu dewasa, anak naik kanak-kanak sudah belajar tentang dunia sekitarnya. Kemudian ketika dewasa pun tentu akan berbeda. Penguatan verbal esensial dari informasi verbal yaitu penguatan dinyatakan melalui kata-kata dan kalimat, baik melalui tulisan atau perkataan kata-kata yang memiliki makna bagi individu. Maka ketika individu itu merasa dia bermakna, maka dia akan memberikan respon terhadap informasi verbal itu juga akan baik. Informasi verbal ini mengacu pada memilih teks yang terkoneksi secara bermakna dan mengorganisasikan bagian-bagian informasi. Hasil dari informasi verbal adalah menyatakan suatu informasi. Jadi, informasi verbal yang ditangkap oleh anak, ya, seperti misalnya adalah label, merek, kemudian puisi. Tentu puisi yang bermakna. Dan berita-berita yang tertata, hakikat unsur, proton, elektron, dan sebagainya. Nah, simbol-simbol atau bisa saya katakan suatu yang informasi atau kata-kata atau kalimat yang itu bermakna bagi individu, maka dia akan respon untuk menanggapinya. Dan kemudian hasil dari informasi verbal itu adalah dia menyatakan informasi. Dia menangkap informasi. Jadi suatu kalimat atau suatu simbol tadi itu kemudian ditangkap oleh seseorang. Ketika orang itu ditangkap, maka dia akan berupa suatu informasi yang bermakna bagi dirinya. Ketika informasi itu bermakna bagi dirinya, maka tentu dia akan semangat untuk belajar. Berikutnya adalah keterampilan intelektual. Keterampilan intelektual adalah membedakan, mengombinasikan, menabulasikan, mengklasifikasikan, menganalisis, mengkuantifikasikan objek, kejadian, menyelesaikan masalah, dan simbol-simbol yang lainnya. Contohnya adalah ketika ada suatu makna, menyamakan kilogram dengan liter. Tentu di sini akan membutuhkan keterampilan intelektual. 1 kilogram itu untuk dengan liter itu bagaimana kesamaannya di mana? 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Dan baru mungkin dia menemukan 1000 gram itu sama dengan 1 liter misalnya. Maka di sini orang ketika tidak hanya sekedar memindahkan secara mudah, tapi itu membutuhkan suatu keterampilan bagi seseorang untuk memahami seperti kuintal menjadi gram, maka dia harus merunut dari kuintal ke gram, itu untuk dari kuintal, kilogram, dan seterusnya. Nah, juga bentuk lain seperti aktivitas bicara, aktivitas menulis, membaca, perhitungan, juga belajar memecahkan masalah. Jadi semuanya ini adalah aktivitas-aktivitas yang terkait dengan keterampilan intelektual. Nah, di sini keterampilan intelektual itu akan membentuk struktur dasar untuk belajar. Jadi kalau dia karena apa? Karena ketika dia memperoleh pemahaman tentang kuintal menjadi gram, maka di dalam otaknya itu dia harus tahu dulu ada struktur dasar yang harus dipahami. Dari kuintal ke gram itu melewati apa dulu, kemudian
satuannya berapa, ini harus dipelajari. Nah, struktur dasar ini bila dipahami oleh seseorang, maka akan mendorong seseorang itu untuk memiliki keterampilan intelektual. Tidak hanya itu, siswa yang belajar dalam informasi verbal dan keterampilan intelektual, siswa akan mulai mengembangkan cara untuk mengatur sendiri proses mental mereka yang diasosiasikan dengan belajar. Artinya bahwa ketika ada suatu persoalan misalnya, kemudian di situ dia harus memecahkannya, maka di sini dibutuhkan keterampilan intelektual. Nah, di sini siswa tentu akan mengembangkan cara dan akan membentuk proses mental dalam dirinya. Pengembangan suatu masalah tergantung proses mental dalam diri seseorang. Nah, di sini artinya bahwa proses mental inilah yang akhirnya mengarah pada suatu pembelajaran, mengarah pada suatu kemampuan dalam belajar dan keterampilan intelektual seseorang. Yang ketiga, strategi kognitif. Merupakan belajar bagaimana cara belajar, cara mengingat, dan cara menjalankan pemikiran reflektif dan analitis yang dapat melahirkan lebih banyak kegiatan belajar. Maksudnya adalah bahwa strategi kognitif ini membantu siswa mengelola belajar dan mengingat suatu konten yang hendak dipelajari. Di sini tentu dia akan membuat suatu langkah-langkah bisa mungkin menggarisbawahi hal yang penting, mengecek pemahaman dengan mengerjakan soal atau latihan, atau tambahan teori-teori yang lainnya, informasi yang lainnya, dengan strategi latihan dan pendalaman materi yang efisien dan akan mengarah kepada efektivitas dalam belajar. Nah, strategi pengingatan suatu materi ajar dan lain-lain di sini, maka akan membantu seseorang itu kognitifnya akan bertambah, akan meningkat. Jadi strategi kognitif itu strategi yang memacu seseorang, yang mendorong seseorang bagaimana dia itu cara belajar dan cara mengingatnya, sehingga akan terjadi suatu tambahan peningkatan kognitif yang dimiliki seseorang. Strategi kognitif memperkuat individu dalam mengelola, menggunakan, mengorganisir informasi verbal serta keterampilan intelektual melalui strategi tertentu sehingga prestasi akademiknya itu akan meningkat. Jadi terkait dengan strategi kognitif adalah yang mengarah pada suatu strategi sehingga yang mendorong suatu prestasi akademik itu semakin baik. Yang keempat, keterampilan motorik. Keterampilan motorik suatu gerakan yang menggunakan fisik tubuh, mengembangkan kelancaran tindakan, ketepatan dan pengaturan waktu, dan hanya dapat diperoleh melalui pengulangan gerakan yang tepat, sehingga menuntut latihan gerakan secara berkelanjutan. Jadi keterampilan motorik ini membutuhkan gerakan yang nyata. Contohnya adalah ketika orang panjat tebing. Orang tidak akan bisa melakukan panjat tebing kalau dia tidak memiliki kelancaran tindakan, ketepatan, dan mungkin juga kebutuhan waktu, pengetahuan waktu yang dia butuhkan, sehingga dengan diulang-ulang dia melakukan suatu aktivitas itu, karena tidak mungkin sekali langsung bisa, orang tentu akan butuhkan latihan-latihan. Dan di sini dengan suatu aktivitas yang berkelanjutan secara kontinu terus-menerus dia lakukan, maka keterampilan motorik itu akan mengalami suatu peningkatan dan itu akan mendukung pembelajaran pun juga akan semakin baik. Kemudian karena dilakukan secara terus-menerus maka akan terasa. Nah, ketika terjadi perbedaan dan kekurang tepatan, tentu akan mengambil sebuah tindakan yang tepat untuk dilakukan dan memperkecil suatu kesalahan. Kemudian yang kelima adalah sikap. Adalah kecenderungan untuk merespon secara tepat terhadap stimulus atas dasar penilaian terhadap stimulus tersebut. Dapat positif atau dapat pula negatif. Artinya di satu respon. Karena respon maka ada muncul umpan balik. Ketika sudah melakukan suatu respon, stimulus, maka akan suatu balikan tanggapan terhadap stimulus tersebut. Nah, sehingga sikap di sini mempengaruhi atau mengatur perilaku, namun tidak secara langsung menentukan tindakan. Jadi sikap hanya menyebabkan kemungkinan
dilakukannya suatu tindakan. Jadi kalau misalnya seseorang itu uh, ingin belajar, kemudian dia merespon suatu pelajaran itu dengan ketika guru menerangkan dan sebagainya, maka akan muncul respon balikan. Nah, respon balikan di sini itu memang bisa negatif, bisa positif. Nah, ketika respon balikan itu dimunculkan atas informasi, stimulus yang disampaikan oleh seorang guru, maka akan menyebabkan kemungkinan dia akan melakukan suatu tindakan tertentu. Nah, kemungkinan akan melakukan suatu tindakan tertentu itu akan membutuhkan si anak tersebut, si siswa itu, suatu respon, apakah dia semangat, apakah dia kendor, apakah dia itu semakin baik, apakah dia semakin ngelokro, misalnya seperti itu. Sikap adalah aspek afektif suatu perasaan yang mengiringi keyakinan kognitif dan sebagai kesiapan untuk bertindak. Jadi sebagai kesiapan untuk bertindak, saya mau bertindak begitu. Maka ketika dia akan melakukan suatu tindakan tertentu, maka dia akan membentuk sikap, suatu respon yang itu bisa menjadikan suatu dorongan belajar semakin baik. Contohnya dari siswa memilih berolahraga. Ketika dia memilih berolahraga karena dia senang dengan hatinya menyenangkan, hatinya senang. Dan itu karena senang maka dia akan melakukannya dengan baik. Dan dia yakini bahwa saya berolahraga itu adalah untuk mengisi waktu luang misalnya. Maka tentu respon itu akan mengarah pada suatu tindakan action yang akan dia lakukan. Kata kuncinya akan memunculkan di antaranya adalah penghormatan, menyenangkan, mengasihi, apapun mungkin menolak, tidak setuju atau mungkin setuju. Ada 9 cara instruksional untuk penguatan pengkondisian dalam belajar. Jadi belajar itu, kondisi belajar itu akan semakin baik, itu ada bila mana ada instruksi yang disampaikan oleh guru itu dapat memberikan penguatan. Nah, munculnya penguatan pengkondisian dalam belajar itu diantaranya adalah mendapat perhatian atau penerimaan. Jika seseorang itu dihargai kapasitasnya, kemampuannya, akan harkat dan dirinya, tentu karena perhatian itu dia akan memacu kondisinya sehingga dia akan belajar dengan baik. Yang berikutnya adalah menginformasikan peserta didik tentang tujuan atau harapan. Jadi guru tentu menyampaikan harapan di suatu materi ini apa, pembelajaran ini apa. Nah, harapan yang disampaikan oleh guru tersebut tentu akan membuat anak itu akan memposisikan diri, akan mengatur kondisinya. Yang berikutnya adalah merangsang mengingat pembelajaran sebelumnya. Jadi guru perlu melakukan review dari materi yang sebelumnya disampaikan, apakah itu melalui pertanyaan, apakah itu melalui pengulasan singkat, tentu ini akan membuat anak itu terangsang semangatnya untuk belajar. Yang berikutnya, yang keempat, menyajikan rangsangan atau persepsi selektif. Menyajikan rangsangan di sini adalah guru perlu memberikan rangsangan di awal perkuliahan. Maka ketika guru itu memberikan rangsangan di awal perkuliahan, maka anak muncul semangat, muncul keinginan. Anak akan mengatur kondisinya, akan paham dengan kondisinya. Nah, di sini guru itu melakukan rangsangan tadi adalah bagaimana agar kondisi anak itu dibuat sesuai dengan apa yang dia inginkan. Kondisi itu diharapkan agar anak-anak itu tidak muncul suatu perbedaan yang mencolok di antara mereka. Yang kelima, memberikan bimbingan belajar. Memberikan bimbingan belajar adalah untuk memberikan suatu kondisi pada anak yang berbeda, yang lemah perlu ada push, ada suatu dorongan, ada suatu pembimbingan. Sehingga anak yang kurang itu dia merasa kemampuannya ada dan itu akan memunculkan dia untuk kondisi belajarnya akan terangkat dan itu akan muncul semangat, keinginan dalam belajar yang semakin baik. Yang keenam, memunculkan kinerja atau merespon. Nah, memunculkan kinerja, maka guru tentu di dalam pembelajaran itu membuat siswa itu harus merespon. Sehingga untuk membuat anak itu terangsang merespon, maka muncul beberapa kinerja-kinerja yang dilakukan oleh guru. Dengan cara-cara yang dilakukan oleh guru, maka anak itu akan mencoba untuk
kembali pada kondisi pembelajaran yang baik, sehingga dengan demikian guru itu memiliki daya mengungkit daya ungkit bagi siswa, sehingga siswa itu termotivasi dalam secara internal, dan guru kan secara eksternal dalam mendorong bagaimana anak itu daya ungkitnya itu yang dengan guru itu mampu membuat anak itu ingat kembali. Yang berikutnya, yang ketujuh, memberikan umpan balik. Jadi umpan balik dari seorang guru kepada siswa itu adalah bagaimana membuat kondisi pembelajaran itu semakin kondusif. Yang ke-8, menilai kinerja. Menilai kinerja siswa itu beragam. Menilai kinerja itu tidak mesti dalam bentuk fisik, material, tapi juga suatu pujian itu juga menilai kinerja. Nah, ini ditentukan karena anak akan merasa semangat dalam belajarnya muncul. Yang ke-9, meningkatkan retensi dan transfer generalisasi. Artinya bahwa kondisi anak itu yang beragam itu bagaimana caranya agar tidak muncul atau kita melakukan pada anak itu adalah anak yang kita anggap, kita asumsikan, kita jadikan bahwa anak itu memiliki kesamaan yang sama, tidak ada yang kita bedakan. Nah, di sini hal-hal yang ke-9 cara instruksional ini akan memberikan penguatan kondisi dalam belajar. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.